Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi terbaru terkait tes tahap ketiga P3K Guru di tahun 2022. Di sini guru honorer istilahnya sebaiknya mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa untuk tes tahap ketiga P3K Guru jika tetap dilaksanakan, itu kemungkinan besar akan dilaksanakan di tahun 2022 dan tidak mungkin istilahnya dilaksanakan di tahun 2021 ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman bisa pahami sekalian bahwasanya ada sesuatu hal yang dipertanyakan oleh salah satu teman kemarin di layanan GTK Kemdikbudristek, tentunya di admin Kemdikbudristek. Salah satu teman ini mempertanyakan seperti ini: apakah nilai yang sudah passing grade bisa digunakan juga andai tahun 2022 ada tes P3K lagi, Mbak? Jadi ketika mempertanyakan seperti ini, langsung dijawab oleh admin Kemdikbudristek. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu. Jika penerima seleksi guru P3K dibuka kembali pada periode baru, maka nilai seleksi yang sudah passing grade sebelumnya tidak berlaku. Nah, ketika sudah mempertanyakan seperti ini dan jawabannya seperti ini, ternyata passing grade sebelumnya itu tidak berlaku lagi, dan ini langsung membuat teman kami ini shock ya. Karena kenapa? Karena dia sebenarnya lulus passing grade di tahap kedua dan hendak mengikuti seleksi P3K Guru di tahap yang ketiga. Tetapi ternyata setelah bertanya di admin Kemdikbudristek, jawabannya seperti ini, bahwasanya jika P3K dibuka kembali pada periode baru, maka nilai seleksi yang sudah passing grade sebelumnya tidak berlaku. Nah, namun di sini admin kembali mencermati bagaimana teman kami ini bertanya. Di sini tidak ada keterangan tahap 3 yang dipertanyakan. Jadi secara otomatis admin dari layanan Kemendikbud itu menjawab seperti bahwasanya mengikuti P3K tahun 2022, bukan P3K tahap ketiga. Nah, di sini tidak ada pertanyaan apakah nilai yang sudah passing grade bisa digunakan juga andai tahun 2022 ada tes P3K lagi. Nah, di sini kami mencoba mengulangi pertanyaan itu dan bertanya kembali kepada admin Kemendikbud. Ini admin kembali bertanya, teman-teman ya. Nah, dipertanyakan di sini admin bertanya ke layanan resmi Kemdikbudristek. Di sini pertanyaan admin adalah apakah nilai tahap 1 dan 2 bisa dipakai jika tahap 3 P3K Guru dilaksanakan di tahun 2022. Nah, di sini inti dari pertanyaan admin di sini adalah apakah nilai tahap pertama dan tahap kedua itu bisa digunakan jika tahap ketiga P3K Guru dilaksanakan di tahun 2022. Nah, di sini langsung direspon oleh admin Kemendikbud. Selamat malam dan selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ferdi. Silakan Anda memilih formasi pada tahap selanjutnya sesuai dengan ijazah atau sertifikat pendidik Anda. Apabila nilai Anda pada tahap ketiga lebih rendah daripada nilai tahap 1 dan 2, maka nilai Anda pada tahap 1 dan 2 dapat berlaku kembali. Secara sistem, nilai terbesar akan otomatis terbaca dan menjadi acuan untuk lulus passing grade. Nah, di sini sudah resmi terjawab bahwasanya pertanyaan teman kami itu ada kesalahan bertanya ya, karena tidak melampirkan tahap ketiganya. Nah, jadi untuk tahap ketiga nantinya, meskipun nanti dilaksanakan di tahun 2022, nilai tahap pertama dan kedua itu bisa tetap dipergunakan dan secara otomatis teman-teman akan terbaca dan menjadi acuan untuk lulus passing grade. Seperti itu ya. Jadi nilai pertama, kedua dan ketiga di situ nanti akan terbaca secara otomatis nilai tahap mana yang paling tinggi untuk digunakan
untuk digunakan sebagai acuan untuk lulus passing grade P3K Guru tahap yang ketiga, seperti itu. Nah, di sini kita coba lanjutkan informasinya di sini teman-teman ya. Di sini di pasal 37 Permenpan RB nomor 28 bahwasanya pelamaran untuk seleksi kompetensi ketiga itu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 4 kriteria resminya. Yang pertama adalah pelamar dari THK 2 yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 dan lulusan PPG yang lulus seleksi kompetensi 2. Yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi itulah 4 kriteria pelamar yang dapat mengikuti seleksi kompetensi ketiga P3K Guru tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan penentuan kelulusan nilai akhir, jika di tahap yang ketiga ternyata nilai akhir sama antar peserta, maka penentuan kelulusan akhir ini ditentukan melalui 4 cara ya teman-teman yang resmi. Yang pertama itu adalah jika lamar memiliki nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan itu didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi teman-teman ya. Jadi yang pertama dilihat itu adalah tentunya siapa yang memiliki nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan kemudian D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia. Jadi penentu terakhir jika nilai tetap masih sama itu adalah yang diperhitungkan adalah usia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus dipahami. Nah, di sini lagi tambahan sedikit. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nilai kompetensi 1, nilai kompetensi 2, dan tentunya nilai kompetensi 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan seleksi tahap ketiga, jika seandainya seleksi tahap ketiga telah selesai, maka akan dilaksanakan namanya optimalisasi formasi teman-teman ya. Ini yang harus teman-teman pahami syarat-syarat untuk mendapatkan optimalisasi formasi. Yang pertama adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, di sini ya saya ulangi, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan yang lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Dan C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.